Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 77. Tidak mengerti. Hana menang kalender di layar ponselnya. Ia mulai mengingat-ingat dan menghitung tanggal datang bulannya. Kali datang bulan suatu di rumah sakit. Itu juga hanya flek dan sebentar. Setelah itu gak keluar lagi. Bulan ini belum dapat. Duh, kenapa ya? Sekarang gak lancar. Mana makan banyak gak bisa di stop. Karena ini perut jadi makin besar. Hana memandang perutnya. Ia begitu bingung dengan perutnya yang sekarang tampak sudah semakin membesar. Lagi mikirin apa? Sampai-sampai abang pulang gak tahu. Davin mana istrinya sedang duduk di atas tempat tidur. Hana menang suaminya dan tersenyum nyengir. Dengan cepat ia menutup kalender di ponselnya. Tadi abang lupa kalau kamar kita sudah di bawah, Dek. Jadi abang naik ke atas dan kamar kosong. Abang kemudian cari ke kamar mandi. Kamar mandi juga kosong. Abang ingat kamar sudah pindah ke bawah. Jadi turun lagi. Davin tersenyum dan duduk di tepi tempat tidur. Hana tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Hana senang kamar yang ini. Kamarnya besar. Kamar saya ini tempatnya lebih besar daripada kamar yang ada di lantai atas. Davin tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Ia sengaja membuat dua kamar menjadi satu. Warna wallpaper putih dan hijau menjadi pilihan istrinya yang diikutinya. Begitu juga dengan tempat tidur, kain gorden, dan yang lainnya. Semuanya berdasarkan keinginan Hana. Ia memilih perpaduan warna putih untuk semua furniture, seperti lemari, meja nakas, sofa, dan tempat tidur. Sedangkan kain gorden dan juga bed cover warna hijau dengan corak bunga warna merah. Iya, ini kamarnya ukurannya memang lebih besar daripada kamar yang di atas. Bila anak kita laki-laki, dia bisa main bola di sini. Tanpa sadar Davin mengusap perut istrinya. Hana memandang Davin. Belum mandi ya? Davin mencium leher istrinya. Hana menganggukkan kepalanya. Segera ia bersikap malas untuk mandi. Entah mengapa terkadang untuk keluar dari kamar pun rasanya malas sekali. Abang mau mandi, ikut nggak? Davin tersenyum dan buka dasi di lehernya. Mau? Jawab Hana. Kalau gitu, dibuka dong bajunya. Davin dengan cepat mengangkat daster yang dipakai Hana ke atas dan membukanya. Hana bisa buka sendiri. Dipukulnya ada Davin. Dengan cepat diambilnya bantal dan menutup perutnya. Ketika mata Davin memandang ke arah perut yang buncit dan membuat tidak percaya diri. Kenapa ditutup? Tanya Davin yang tersenyum. Hana malu. Sekarang perut Hana buncit sekali, macam orang yang lagi cacingan. Wajahnya memerah menahan rasa malu ketika mengatakan fakta tersebut. Davin tertawa ketika mendengar istrinya berbicara. Ingin rasanya menggigit bibir Hana. Ia mengatakan anak dalam perut cacing. Hana bingung. Kenapa perut Hana makin besar ya? Hana menundukkan kepalanya. Kita ke dokter ya, periksa. Davin menatap istrinya. Dengan cepat Hana menolak dan menggelengkan kepalanya. Mau diletak di mana wajahnya ketika meriksa perutnya yang buncit. Sedangkan ia tidak memiliki keluhan apa-apa. Tidak bisa dibayangkannya seperti respon dokter ketika mengetahui perutnya buncit karena banyak makan. Bila sudah seperti ini, dokter akan memberikan obat cacing atas keluhannya. Ayolah kita periksa. Davin tersenyum dan mengajak istrinya. Menghadapi kehamilan Hana seperti ini membuat ia bingung sendiri. Bagaimana caranya untuk memberitahu istrinya tentang kehamilannya, dan bagaimana caranya untuk membawa Hana ke dokter mengingat jadwal kontrol yang sudah mendekati tanggal. Hana kembali menggelengkan kepalanya. Boleh ya Hana sit up atau senam? Pintanya. Nggak boleh sayang, Abang sudah bilang nggak boleh. Dengan sangat tegas Davin melarang dan menarik hidung istrinya. Tapi ini perut Hana gimana?
Hana memandang perutnya. Davin diam dan bingung untuk menjelaskan kepada istrinya. Apa karena datang bulan Hana yang gak lancar ya bang? Hana menang Davin. Mata Davin terbuka lebar ketika mendengar kalimat yang keluar dari bibir istrinya. Enggak lancar gimana dek? Tanyanya. Sewaktu di rumah sakit, Hana datang bulan, tapi cuma ngeflag. Itu juga sebentar, gak seperti yang biasanya, banyak keluar. Hana menjelaskan. Hal yang seperti ini sudah diketahui secara umum oleh para lelaki. Maka ia mengambil kesimpulan suaminya paham. Emangnya yang biasanya keluar banyak apa dek? Davin mengulung senyumnya. Abang jangan pura-pura gak tahu. Hana mencubit pinggang suaminya. Davin tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Beneran ini gak tahu sayang, ucapnya dengan gaya genit. Selai stroberi, makanya Hana gak minta pembalut. Hana menjelaskan dengan kesal. Oh ternyata dari situ bisa keluar selai stroberi ya. Kalau selai nanas ada nggak? Dengan sengaja Davin menggoda istrinya. Hana menggelengkan kepalanya. Terus Davin kembali dengan topik yang sedang dibahas saat ini. Bulan ini belum dapat. Hana memajukan bibirnya. Apa karena nggak lancar ya? Makanya perutnya jadi besar. Hana mulai menebak-nebak penyebab perutnya yang menjadi besar seperti sekarang. Perutnya yang rata kini sudah menonjol, bahkan terkesan seperti orang hamil 3 bulan. Sepertinya ini masalah yang serius dek. Apa mau kita periksa? Davin tampak panik. Tunggu 2 minggu lagi. Hana mengangkat 2 jarinya. Kenapa nungguin sampai 2 minggu lagi sih sayang? Davin gemas sendiri melihat sikap istrinya. Kalau udah telat 2 minggu, baru kita periksa. Davin hanya diam sambil menggaruk kepalanya. Entah bagaimana cara untuk memberitahu bahwa saat ini Hana sedang hamil. Bermacam-macam kode yang diberikannya biar istrinya peka. Namun ternyata istrinya tetap tidak berpikir sampai ke sana. Jangan sampai 2 minggu dong. 2 hari lagi ya kita periksa. Davin kembali membujuk. Hana menggelengkan kepalanya. Bila 2 minggu lagi datang ke dokter dan mengatakan dirinya tidak datang bulan dan terlambat 2 minggu, itu artinya alasannya datang ke dokter tepat. Namun bila sekarang, apa harus dikatakannya? Bulan semalam masih datang bulan walaupun hanya sedikit. Davin diam. Tidak mungkin rasanya bila memaksa, dan pada akhirnya berhitung untuk mencari cara yang lain dan bujuk istrinya agar mau periksa ke dokter. Adek, bukain dong, sambil memandang jas yang masih melekat di tubuhnya. Buka sendiri, masa buka baju aja nggak pandai? Hana berkata dengan bibir yang maju ke depan. Oh sekarang istri abang sudah? Davin menghentikan ucapannya ketika Hana mencium bibirnya. Enggak kok bang. Hana tersenyum dengan manisnya. Ia kembali mencium bibir suaminya dan membukakan kancing jas satu persatu. Davin tersenyum ketika melihat sikap istrinya. Sungguh sangat menggemaskan ketika melihat sikap Hana yang seperti ini. Apalagi melihat pipinya yang cabi. Wajah Hana semakin cantik dan imut-imut ketika tubuhnya sudah tampak berisi seperti ini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.